Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Santri dan santriwati sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini bisa kembali melanjutkan pelajaran kita di Madatul Fiqh. Kita ulangi sedikit dari pembahasan yang telah berlalu kaitannya dengan penggunaan emas. Nah, kemarin telah disebutkan di situ ada 3 penggunaan. Yang terakhir adalah penggunaan pada pakaian perang dan alat-alat peperangan. Maka ini dibolehkan ya, walaupun yang menggunakannya adalah laki-laki. Ya. Akan tetapi hal ini tentunya tidak keseluruhan dari baju atau alat perang tersebut terbuat dari emas. Tetapi penggunaan adalah ketika ada kebutuhan. Sebagaimana sebagian baju perang yang digunakan oleh Nabi ditambal di situ dengan menggunakan emas. Demikian pula di gagang pedang Nabi SAW juga ada emasnya, sebagaimana dalam beberapa riwayat. Maka di sini tidak mutlak semuanya terbuat dari emas. Taib, ini kaitannya dengan hukum-hukum seputar penggunaan emas bagi laki-laki. Dan laki-laki dibolehkan menggunakan cincin yang terbuat dari perak. Adapun kalau untuk perhiasan hanya perak saja untuk laki-laki. Adapun emas ataupun besi di sini tidak diperbolehkan. Baik, kita masuk di pembahasan babul istinja wa ada bi qada'il hajah. Bab tata cara bersuci dan adab-adab buang hajat. Yustahabbu idza dakhala al-khala ay yuqaddama rijlahu al-yusra wa yaqulu bismillah. Disunahkan ketika seorang masuk ke khala, tempat menyendiri, baik itu kamar mandi ataupun WC. Asalnya khala, atau dia ingin buang hajat, untuk mendahulukan kaki kirinya. Dia ucapkan bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is atau minal khubsi wal khaba'is. Ya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari al-khubuthi wal khaba'is, setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, wa idza kharaja minhu, apabila dia keluar darinya, qaddamal yumna, mendahulukan ya kaki kanannya keluar dari selesai buang hajat. Wa yaqulu ghufranaka, ucapkan ghufranaka, ya Allah, ampunilah aku. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku gangguan dan afani, yang telah maafkanku. Taib. Periwayatan hadis tentang adab yakni doa masuk WC ya dan keluar WC, ini ada sisi-sisi kelemahan. Termasuk yang pertama tadi kaitan dengan bismillah. Itu disebutkan di situ ada hadis satru ma baina a'yunil jinni wa awrati bani Adam, ya penutup, ya penghalang antara mata jin dan auratnya Bani Adam. Idza dakhala ahaduhumul khala, apabila salah seorang di antara mereka yang dari kalangan Bani Adam masuk ke WC tempat buang hajat, dia mengucapkan bismillah. Tetapi hadis ini gharib, ya. Gharib di sini berarti ada cacat sanadnya, ya, dan tidak ada periwayatan kecuali dari hadis ini.
ya, dan sanadnya tidak kuat di situ. Ya. Walaupun disebutkan ya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud ada syawahid yang penguat hadisnya, tetapi hadis yang paling kuat dari pembahasan ini adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, tanpa ada bismillah. Demikian pula yang doa keluar dari kamar mandi atau WC, di situ ini untuk yang ghufranaka ini yang asah ya. Hadis fi hadzal bab ya. Hadis paling sahih dalam pembahasan ini. Adapun hadis yang kedua, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani, di sini ada kelemahannya. Di dalam sanadnya ada Ismail bin Muslim al-Makki, dan beliau adalah seorang yang dhaif hadisnya. Ya. Maka yang paling selamatnya kita membaca doa yang untuk masuknya dari Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dan keluarnya hanya ghufranaka saja. Taib. Wa yu'tamadu fi julusihi ala rijlihi al-yusra. Dia ya, bertumpu ketika duduk buang hajat pada kaki kirinya. Wa yansibul yumna, dan menegakkan kaki kanannya. Ya, betis kanannya. Ini untuk adab buang hajatnya. Karena di sini ya, walaupun hadis kaitannya dengan hal ini ada kelemahannya. Ya. Cuman dari sisi kedokteran di situ ada hikmahnya. Ya, istilahnya mempercepat ya, keluarnya kotoran, ataupun memperlancar keluarnya kotoran. Baik. Yang 19 di situ disebutkan wa yastatiru bihadin aw ghairihi. Dia menutup dirinya dengan tembok atau yang semisalnya. Tembok jelas kalau pas berada di dalam WC. Dengan sesuatu yang lain ketika dia buang hajat di tempat yang terbuka, ya, tentunya di tempat yang jauh dari keramaian manusia, maka dia menutup dirinya dengan sesuatu, apakah di balik pohon ataupun yang lainnya. Wa yub'idu in kana fil fadha', maka di sini sebutkan ya, dia yub'id menjauh dari kerumunan manusia kalau di tempat yang lapang. Wa la yahillu lahu ay yaqdi hajatahu, dan dia dilarang untuk melakukan buang hajat di mana? Tariqin, di jalan, au mahali julusin nas, ya, tempat duduk-duduknya manusia, au tahtal asyjar al-musmirah, atau di bawah pohon yang berbuah, au fi mahalin yu'dhi bihin nas, atau tidak di tempat ya yang bisa mengganggu manusia, walaupun jauh dari tempat duduk manusia, tetapi ketika itu mengganggu, maka ini tidak dibolehkan. Dan ini termasuk orang-orang yang dilaknat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqul la'inain. Ya. Ya, hati-hati kalian menjadi dua orang yang terlaknat, ya. Alladzi yabulu fi tariqin nas au fi dhillihim, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. yakni orang-orang yang buang hajat, ya, buang air kencing ya, di jalan atau di tempat berteduhnya manusia. Wala yastaqbilul qiblah aw yastadbiru hala qada'il hajah, dan dia tidak menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata bi gha'itin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu. Ya, apabila kalian hendak melakukan gha'it, ya, buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat ketika buang hajat, dan demikian pula ketika buang air besar dan ketika buang air kecil, baulin di situ buang air kecil. Dan janganlah kalian tastadbiruha, membelakanginya, akan tetapi syarriku aw gharribu, ya, kalian menghadap ke timur atau ke barat, karena di posisi Madinah itu di sebelah selatan Makkah, ya. Nah, oleh karena itu, ya, tidak boleh menghadap ke utara, ya. Ya, tidak boleh menghadap utara. Kalau kita orang Indonesia tidak boleh menghadap ke barat atau timur, ya, karena Ka'bah
Makkah itu berada di sebelah barat kita, walaupun agak condong sedikit ke utara. Ya. Baik, maka demikian. Bagaimana hukumnya di sini? Ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya ya, hadis ini ya, disebutkan dalam riwayat ya, ya, bahwa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar sabda ini, pulang dia ke Syam. Ya, pulanglah dia ke Syam. Beliau mengatakan, maka kami dapati ya al-marahid, wisi-wisi itu dibangun dalam keadaan mengarah ke Ka'bah. Fanan harifu anha, maka kami merubahnya. Ya, wa nastaghfirullah azza wa jal, dan kami meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada pendalilan bahwasanya menghadap ataupun ya menghadap kiblat ketika buang hajat itu tidak dibolehkan. Untuk kehati-hatian tidak dibolehkan ya, baik ketika di tanah lapang ataupun di dalam WC atau kamar mandi. Nah, baik. Faidah qada hajat, apabila selesai buang hajat, istajmara bi thalathati ahjar wa nahwiha. Dia beristijmar, ya, membersihkan kotorannya dengan batu. Di sini jumlahnya 3 atau yang semisalnya. Tunqi al-mahal, yang mana bisa membersihkan, mensucikan tempat keluar buang hajat. Ya, tempat keluarnya kotoran. Tsumastanja bil ma, kemudian istinja dengan air. Istilah kalau dibedakan, kata istinja itu istilahnya kalau dibedakan dengan istijmar. Kalau istijmar itu bersuci dengan 3 batu atau yang semisalnya. Kalau istinja itu bersuci dengan air. Tetapi kalau hanya penyebutan istinja saja, maka dua-duanya bisa masuk. Ya. Mana yang paling utama? Yang paling utama adalah seorang beristijmar dan beristinja. Dua-duanya dia kumpulkan. Kalau dia mencukupkan salah satunya, yang paling afdal adalah dengan air. Baik. Wa yakfi al-iktisar ala ahadihima. Ya, ini disebutkan oleh beliau ya. Dan cukup seorang membatasi dengan salah satu dari kedua bentuk istinja tadi. Wala yustajmar, dan janganlah dia beristijmar dengan menggunakan birath wal idham, ya, kotoran hewan dan tulang. Kama naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika kullu ma lahu hurmah, dan setiap sesuatu yang memiliki kehormatan, kitab-kitab, buku-buku yang tertulis padanya, Al-Quran atau ilmu, catatan-catatan ilmu, ya, makanan, ya, daun-daun yang digunakan untuk makanan, ini tidak diperbolehkan. Tayyib, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.